Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaisman dengan NIM 23410025 dengan dosen pengampuhnya yaitu Ibu Rita Anggraini STMT. Sini saya akan menjelaskan tentang statistika dan probabilitas. Aplikasi statistika pada teknik sipil. Langsung aja kita ke latar belakangnya. Teknik sipil merupakan bidang yang luas yang melibatkan desain konstruksi dan pemeliharaan lingkungan binaan. Insinyur sipil memainkan peran penting dalam peradaban modern, mulai dari perencanaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung hingga pengembangan kota-kota yang berkelanjutan. Pentingnya analisis statistik dalam disiplin ilmu ini menjadi semakin jelas sering dengan semakin canggihnya proyek-proyek teknik sipil. Insinyur sipil dapat memanfaatkan analisis statistik sebagai alat yang berguna untuk mengevaluasi ketidakpastian dan variabilitas berbagai variabel desain dan membuat keputusan berdasarkan data. Hal ini memungkinkan para insinyur untuk mensimulasikan dan memperkirakan bagaimana sistem dan struktur akan berperilaku dalam berbagai keadaan, membantu mereka dalam membuat pilihan yang tepat terkait pengembangan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem ini. Manajemen dan evaluasi risiko merupakan dua bidang yang analisis statistiknya sangat penting dalam profesi teknik sipil. Untuk memprediksi kemungkinan berbagai bahaya seperti gempa bumi, badai, dan banjir, serta menentukan potensi dampak bencana terhadap infrastruktur. Insinyur sipil menggunakan pendekatan statistika dengan menggunakan pengetahuan ini. Struktur tangguh yang dapat bertahan terhadap ancaman ini dirancang dan dibangun. Aplikasi penting lainnya dari analisis statistik dalam teknik sipil adalah dalam bidang pengujian dan evaluasi material. Untuk memastikan kualitas dan fitur berbagai material pengujian, insinyur sipil memeriksa data dan pengujian material seperti kompresi dan tegangan menggunakan metode statistik. Pengambilan keputusan tentang pilihan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi kemudian dipandu oleh pengetahuan ini. Terakhir, analisis statistik digunakan dalam rekayasa lingkungan untuk mengevaluasi dampak proyek konstruksi terhadap lingkungan. Insinyur sipil menganalisis data dari pengujian lingkungan seperti studi kualitas udara dan air menggunakan metode statistik. Informasi ini kemudian digunakan untuk membuat keputusan yang tepat tentang desain dan konstruksi proyek yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan berkelanjutan. Hubungan statistika dengan teknik sipil. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, serta penganalisisannya. Penarik kesimpulan serta pembuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan penganalisaan yang dilakukan dan biasanya pengaplikasikan untuk di kehidupan sehari-hari, sering dikait-kaitkan dengan dunia ekonomi dan perniagaan. Statistik diperlukan di bidang teknik sipil untuk bisa mengidentifikasi dan menggambarkan hubungan-hubungan terdapat pada data yang dikumpulkan, diproses dan disajikan kepada yang membutuhkannya, atau juga sebagai alat bantu pengambilan keputusan untuk penerapan statistika di teknik sipil sebagai pencegahan kegagalan dalam bentuk bangunan dan pengendalian mutu bangunan.
Hubungan statistika dan teknik sipil. Statistika memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi teknik sipil, membantu pengambilan keputusan, pengendalian mutu, dan penelitian. Beberapa contohnya termasuk penentuan parameter tanah, analisis kekuatan beton, analisis risiko struktur, dan optimalisasi sistem transportasi. Aplikasi statistika dalam teknik sipil. 1. Penentuan parameter tanah. Statistika digunakan untuk menganalisis data sifat fisik dan mekanika tanah, seperti kekuatan geser, daya dukung, dan konstituensi untuk memastikan desain fondasi yang aman dan stabil. 2. Analisis kekuatan beton. Statistika membantu dalam menentukan proporsi campuran beton yang optimal dan menganalisis kekuatan tekan dan tarik beton, memastikan kualitas dan keadaan struktur. 3. Analisis resiko struktur. Dengan menggunakan metode statistik, insinyur dapat mengevaluasi probabilitas kegagalan struktur akibat berbagai faktor beban, kondisi lingkungan, dan kesalahan manusia. 4. Optimalisasi sistem transportasi. Statistika digunakan untuk menganalisis data lalu lintas, kinerja jalan, dan perilaku. Statistika digunakan dan perilaku pengemudi untuk merancang sistem transportasi yang efisien dan aman, termasuk optimasi rute, pengaturan lampu lalu lintas, dan perencanaan kapasitas. 5. Pengendalian mutu. Statistika membantu dalam memantau dan mengendalikan mutu material konstruksi, proses produksi, dan kinerja struktur, memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi. 6. Penelitian dan pengembangan. Statistika digunakan dalam penelitian teknik sipil, menganalisis data, eksperimen, mengidentifikasi tren, dan mengembangkan model produktif untuk berbagai aspek teknik sipil. 7. Analisis data geoteknik. Statistika digunakan untuk menganalisis data geoteknik, seperti data sondir dan data uji laboratorium tanah, untuk menentukan parameter tanah dan merancang fondasi yang aman. 8. Pengambilan keputusan. Statistika membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek teknik sipil, seperti pemilihan material, desain struktur, dan perencanaan proyek. Contoh konkret: penentuan dinilai minimum parameter tanah. Menggunakan mode statistik, ahli geoteknik dapat menghitung batas minimum suatu parameter sifat tanah dengan lebih akurat, bukan hanya berdasarkan perkiraan. 2. Pemilihan material konstruksi optimal. Dengan menggunakan teknik statistik, penelitian dapat menghasilkan model prediktif yang membantu dalam memilih material konstruksi yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan tertentu. Dalam teknik sipil, statistika digunakan dalam berbagai aspek, termasuk 1. Analisis data proyek. Pengumpulan dan menganalisis data dari proyek konstruksi untuk memantau kinerja dan mengidentifikasi masalah. 2. Pengendalian kualitas. Menggunakan metode statistik untuk memastikan kualitas material dan proses konstruksi.
3. Peramalan, mengidentifikasi biaya, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek konstruksi. 4. Manajemen risiko, mengidentifikasi dan mengolah risiko yang terkait dengan proyek konstruksi. Rumus-rumus statistika dasar. Mean atau rata-rata. Jumlah sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian ada yang namanya median. Nilai atau dapat disebut nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Kemudian ada yang disebut namanya modus. Nilai yang paling sering muncul dalam data. Kemudian ada varians, dapat disebut juga sebagai mengukur seberapa tersebarnya data dari data ratanya. Kemudian standar deviasi atau akurat kuadrat dari varians memberikan gambaran penyebaran data yang lebih intuitif. Kemudian di sini ada contohnya. Seorang insinyur dapat menggunakan mean dan standar deviasi untuk menganalisis data kekuatan beton dari berbagai batch produksi. Jika standar deviasi tinggi, ini menunjukkan variasi yang besar dalam kekuatan beton, yang mungkin memerlukan penyesuaian dalam proses produksi. Dalam proyek jalan, statistik dapat digunakan untuk menganalisis data volume lalu lintas untuk merencanakan lebar jalan yang sesuai. Data curah hujan historis dapat dianalisis menggunakan statistik untuk merancang sistem drainase yang efektif. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep statistik, insinyur teknik dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko, dan memastikan keberhasilan proyek konstruksi. Kemudian di sini ada contoh concrete. Contoh concrete ini ada dua, yaitu penentuan nilai minimum parameter tanah. Untuk yang pertama, menggunakan metode statistik, ahli geoteknik dapat menghitung batas minimum suatu parameter sifat tanah dengan lebih akurat, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Yang kedua, pemilihan material konstruksi optimal. Dengan menggunakan teknik statistik, penelitian dapat menghasilkan model prediktif yang membantu dalam memilih material konstruksi yang paling sesuai untuk kondisi lingkungan tertentu. Dalam teknik statistika digunakan dalam berbagai aspek termasuk analisis data proyek, pengendalian kualitas, peramalan, dan manajemen risiko. Terima kasih.